Halo semuanya, Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mengenai green chemistry. Nah, pada green chemistry ini ada 4 hal yang akan sama-sama kita bahas. Yang pertama ada apa itu green chemistry, kemudian kedua aspek-aspek yang ada pada green chemistry, kemudian ada prinsip-prinsip green chemistry, dan yang terakhir penerapan green chemistry ini. Nah, mari kita cari tahu dulu apa itu green chemistry. Nah, green chemistry ini dinyatakan sebagai istilah ramah lingkungan yang semakin berkembang di masyarakat, yang mana juga disebut dengan kimia hijau atau juga teknologi berkesinambungan. Nah, dilanjutkan pada aspek-aspeknya. Pada green chemistry ini melibatkan dalam penggunaan katalis, kemudian adanya bahan non beracun, ada sumber daya yang terbarukan, kemudian efisiensi penggunaan atom, pelarut ramah lingkungan, dan juga adanya daur ulang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa itu prinsip green chemistry? Nah, pada prinsip green chemistry ini erat kaitannya dengan konsep green chemistry itu sendiri, yang mana pada green chemistry ini memiliki 12 prinsip. Yang pertama itu ada pencegahan. Nah, pencegahan ini jika dilihat dari prinsip green chemistry adalah menekankan bahwa lebih baik mencegah keluarnya limbah daripada harus mengolah dan membersihkannya ketika sudah mencemari lingkungan. Kemudian yang kedua ada ekonomi atom. Nah, ekonomi atom ini akan menjelaskan metode yang akan mempertimbangkan lebih baik lagi sebagai parameter untuk menentukan reaksi dan efektif dan efisiennya dari penggunaan atom-atom yang tersebar di lingkungan. Kemudian ada sintesis kimia yang tidak berbahaya. Nah, di sini dilakukan penyusunan cara sintesis untuk mendapatkan zat yang memiliki kandungan yang rendah dan dampaknya terhadap kesehatan dan juga lingkungan. Selanjutnya ada perancangan bahan kimia yang lebih aman. Nah, dalam perancangan ini bahkan dikaji bagaimana merancang produk dengan bahan kimia yang menetapkan fungsinya sambil mengurangi tingkatan toksisitasnya pada lingkungan. Kemudian selanjutnya ada pelarut dan alat bantu yang lebih aman. Nah, pada pelarut dan alat bantu yang lebih aman ini berlangsung untuk menghindari penggunaan bahan kimia seperti pelarut, ekstratan ataupun bahan tambahan. Nah, jika ini harus digunakan, maka dapat digunakan sebaik mungkin dan dengan jumlah yang kecil. Kemudian adanya desain untuk efisiensi energi, yang mana akan menekankan bahwa proses sintesis harus berlangsung pada suhu dan tekanan yang sesuai dengan lingkungan sekitar, sehingga tidak ada lainnya pencemaran lingkungan. Selanjutnya ada penggunaan bahan baku terbarukan. Nah, ini akan memberikan preferensi pada bahan baku yang dapat diperbaharui daripada menggunakan materi yang tidak dapat diperbaharui dan dapat dipertimbangkan secara ekonomi dan juga lingkungan. Selanjutnya ada mengurangi turunan. Nah, dalam mengurangi turunan ini akan mengharuskan adanya perubahan sementara dan juga dapat menghindari proteksi yang seminimal mungkin. Lanjut ada yang ke-9 ada katalis. Nah, katalis ini dirancang sebagai prinsip green chemistry untuk dapat menawarkan selektivitas yang lebih baik. Di mana peran katalis ini diperlukan untuk mengubah bentuk menjadi produk yang diinginkan. Yang ke-10 ada desain untuk degradasi. Nah, desain untuk degradasi ini dirancang agar
bahan-bahannya dapat terurai sehingga menghasilkan produk penyusutan yang tidak lagi berbahaya dan tidak bertahan lama di lingkungan. Yang ke-11 ada analisis real time untuk mencegah polusi. Nah, metode ini dilakukan untuk menganalisis pencegahan untuk menghebat perubahan produk samping yang tidak diperlukan pada lingkungan. Dan yang terakhir itu ada penggunaan bahan kimia yang lebih aman. Ini digunakan supaya mencegah kecelakaan yang lebih parah. Nah, prinsip ini akan menjelaskan bahwa zat yang bentuk zat dalam proses kimia harusnya bisa seminimal mungkin untuk mengurangi potensi kecelakaan kimia. Kemudian bagaimana penerapan green chemistry dalam kehidupan sehari-hari? Ada beberapa hal. Yang pertama itu ada prinsip 5R. Nah, dalam prinsip 5R ini ada yang pertama penggunaan ulang atau reuse, kemudian daur ulang atau recycle, ada pengurangan yaitu reduce, kemudian penggantian replace, dan bahan yang dapat digunakan kembali. Kemudian juga adanya pengisian ulang atau refill pada wadah-wadah produk yang dapat digunakan kembali. Kemudian ada keamanan pangan. Nah, dalam konteks keamanan pangan ini, konsep green chemistry ini mengimplementasikan bagaimana proses pertanian berkelanjutan untuk dapat mengurangi dampak negatif dari penggunaan bahan kimia yang terdapat di lingkungan pertanian. Kemudian ada energi alternatif. Nah, dalam penggunaan sumber energi alternatif ini bisa untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan ada daur ulang seperti tadi prinsip 5R ini untuk daur ulang dituju pada pelarut organik dalam langkah-langkah pembuatan zat kimia. Dan yang terakhir itu ada produk plastik yang ramah lingkungan. Nah, pada produk plastik ramah lingkungan ini sudah sangat banyak berkembang adanya plastik-plastik yang berbahan dasar gula dari tanaman yang dapat dibaharukan, seperti adanya jagung, singkong, kemudian ada kentang, ada juga gula yang berasal dari buah bit. Nah, ini dapat digunakan sebagai upaya penggantian posisi plastik yang berbahan dasar petroleum. Nah, sekian pemaparan saya mengenai green chemistry. Jika masih ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di video selanjutnya.